Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Naneng Windayani MPD selaku dosen mata kuliah Kimia Organik 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul dasar spektroskopi IR atau inframerah. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Aisyah Nurhaliza, yang kedua ada Gina Nur Ajijang Sukandi, yang ketiga Maulida Azhar, dan saya sendiri Runa Agus Septiani, dan yang terakhir ada Palen Dwi Sabila. Di sini ada beberapa timeline yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian IR dan spektranya. Yang kedua ada jenis-jenis spektroskopi inframerah. Yang ketiga alat yang digunakan. Yang keempat cara penggunaannya. Yang kelima ada manfaat dari spektroskopi inframerah. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan spektroskopi inframerah. Oke, mungkin langsung saja pada materi. Untuk materi yang pertama saya serahkan kepada rekan saya. Persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya, Valenda Kesabaran Aini, akan menjelaskan mengenai spektroskopi infrared dan spektranya. Sebelum kita masuk ke materi spektroskopi infrared, kita harus tahu dulu spektroskopi itu apa sih? Nah, spektroskopi ini adalah sebuah studi mengenai antara aksi cahaya dengan atom ataupun molekul. Nah, radiasi cahaya atau elektromagnet ini dapat dianggap menyerupai gelombang. Boleh next? Nah, spektroskopi infrared sendiri merupakan teknik analitik yang digunakan dalam kimia untuk mempelajari molekul berdasarkan spektrum infrared yang dihasilkan. Nah, infrared atau IR ini sendiri merupakan salah satu teknik spektroskopi yang paling umum digunakan pada kimia organik maupun anorganik. Nah, singkatnya, teknik ini adalah pengukuran penyerapan frekuensi IR yang berbeda oleh sampel yang diposisikan pada jalur sinar IR. Nah, tujuan utama dari spektroskopis infrared ini adalah untuk menentukan gugus fungsional kimia pada suatu sampel. Boleh next? Nah, di sini ada daerah spektrum elektromagnetiknya ya. Bisa dilihat kalau misalnya dari gambar ini, lihat bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Di sini juga ada panjang gelombang infrared ada di kisaran 600 sampai 4000 cm pangkat min 1. Nah, sinar infrared ini memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari sinar UV atau UV tambak. Nah, sinar infrared ini akan menyebabkan vibrasi atau getaran pada suatu ikatan dan dapat menghasilkan rentangan maupun bengkokan pada ikatan tersebut. Boleh next? Nah, di sini bisa terlihat ya kalau misalnya setiap ikatan memiliki panjang gelombang. Setiap ikatan seluruh senyawa, baik ikatan kovalen, mau itu organik ataupun anorganik, itu akan menyerap berbagai frekuensi radio elektromagnetik dalam daerah spektrum infrared. Nah, spektroskopi infrared ini dapat memberikan informasi mengenai gugus fungsi seperti tadi yang sudah dijelaskan, dapat yang terdapat pada molekul. Nah, setiap ikatan ini pastinya memiliki karakteristik dan mempunyai spektra IR yang spesifik. Di sini bisa kelihatan ya, kalau misalnya pertama ada senyawa organik. Senyawa organik ini akan muncul serapan dari ikatan rangkap C pada panjang gelombang sekitar 1600 serta pada rantai CH ini ada di kisaran 3000.
Nah, kedua, alkena dan alkuna ada pada umumnya. Alkena ini hampir sama dengan senyawa aromatik. Nah, kalau alkuna akan muncul apabila panjang gelombang sekitar 2.200 cm Plat-1 serta sarapan CH SPS itu pada gelombang sekitar 3.300 cm Plat-1. Ketiga, karbonil muncul pada interval 1820 sampai 1.600 cm. Itu. Nah, selanjutnya alkohol dan fenol. Ini kedua gugus fungsi ini berada pada intensitas kuat dan melebar pada bilangan gelombang 3.500 sampai 3.300 cm Plat-1. Amina sendiri memunculkan puncak ulur NH pada bilangan gelombang 3.500 cm Plat-1. Untuk amina primer memunculkan 2 puncak, sedangkan amina sekunder memunculkan 1 puncak, serta amina tersier tidak memunculkan puncak sama sekali. Terakhir, ikatan rangkap ini memiliki puncak lemah pada rentang 1.600 cm Plat-1. Seperti itu. Nah, sekian dari saya berikan kepada materi selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Len. Masuk pada jenis-jenis spektroskopi inframerah. Baik, ini yang pertama ada spektroskopik Fourier transform inframerah atau FTR. Jenis spektroskopik ini itu paling umum digunakan untuk analisis spektrum inframerah. Spektroskopik ini itu menggunakan teknologi Fourier transform untuk menghasilkan spektrum inframerah. Yang kedua ada spektroskopik difraksi sinar X, di mana spektroskopik ini itu digunakan untuk mempelajari struktur kristal padat dan bahan-bahan kristal. Terus yang ketiga ada spektroskopik refleksi, di mana spektroskopik ini itu digunakan untuk mempelajari permukaan zat dan bahan tipis. Lalu yang keempat ada spektroskopik transmisi, ialah spektroskopik yang digunakan untuk menganalisis sampel padat dan cairan melalui transmisi spektrum inframerah. Lalu yang kelima ada spektroskopik resonansi magnetik nuklir. Ini merupakan digunakan untuk menganalisis spektrum magnetik dan sifat-sifat atomik dan molekul pada sampel padat dan cair. Lalu yang keenam ada spektroskopik Raman. Ini merupakan spektroskopik yang dimanfaatkan efek Raman untuk pelajari pola-pola spektrum inframerah. Lalu yang ketujuh ada spektroskopik terahertz. Itu merupakan spektroskopik ini memanfaatkan gelombang terahertz untuk mempelajari sifat-sifat bahan dan zat. Sekian saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, terima kasih Gina. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu alat yang digunakan pada spektroskopi AR. Nah, alat yang digunakan pada spektroskopi inframerah ini adalah spektrometer inframerah. Nah, spektrometer inframerah ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas radiasi inframerah pada berbagai gelombang dalam suatu spektrum inframerah. Nah, spektrometer inframerah ini terdiri dari beberapa komponen seperti yang terlihat pada gambar. Ada sumber cahaya, kemudian monokromator yang terdiri dari slit atau pintu masuk, pendispersi atau penyebar cahaya, dan slit atau pintu keluar. Kemudian ada sel sampel, ada detektor, dan ada readout. Nah, di sini
Yang pertama yaitu komponen dari sumber cahaya atau polikromatis. Nah, sumber cahaya ini adalah eh, merupakan radiasi inframerah yang dihasilkan dari pemanasan suatu sumber yang dengan listrik sampai suhu antara 1500 dan eh, tegangan 2000. Nah, sumber radiasi yang dihasilkan ini berupa NEMS, glower, global, dan kawat nikrom. Nah, pada sumber cahaya ini biasanya menggunakan cahaya inframerah seperti sumber cahaya dengan filamen pemanas atau laser inframerah. Kemudian yang kedua yaitu ada monokromator. Nah, monokromator ini digunakan untuk memisahkan cahaya inframerah menjadi berbagai panjang gelombang yang berbeda. Nah, monokromator ini dapat berupa prisma atau kisi difraksi. Kemudian selanjutnya yaitu adalah sampel. Nah, sampel ini akan berinteraksi dengan cahaya inframerah dan akan berinteraksi menghasilkan perubahan intensitas cahaya yang akan diukur. Nah, sampel ini akan dianalisis yang ditempatkan di antara sumber cahaya dan di antara detektor yang kemudian berinteraksi dengan cahaya inframerah tersebut. Kemudian yang keempat ada detektor. Nah, detektor ini digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya inframerah yang melewati atau yang dipantulkan oleh sampel. Nah, detektor umum yang biasanya digunakan termasuk adalah detektor termoelektrik atau detektor fotokonduktif atau detektor array. Nah, kemudian sebelah sini seharusnya ada recorder. Nah, recorder ini adalah signal yang dihasilkan dari detektor yang kemudian direkam sebagai spektrum inframerah yang berbentuk puncak-puncak absorpsi. Nah, spektrum inframerah ini menunjukkan hubungan antara absorpsi dan frekuensi atau bilangan gelombang yang berfungsi sebagai absis dan frekuensi dan sebagai ordinat adalah transmitan atau absorban. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Maulida. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai cara penggunaan dari spektroskopi infrared ini. Nah, jadi bisa dilihat dulu ya bagaimana bentuk alat dari spektrometer infrared ini. Nah, di sini ada 3 komponen tadi juga ya diberitahu oleh Maulida gitu bahwa di sini ada sel dan juga di sini ada saklarnya dan di situ ada tempat recordernya. Nah, next. Nah, untuk cara penggunaannya, bila sampel itu di sini cuplikan atau sampel ya. Nah, di mana jika cuplikannya itu padat, digerus dalam mortir kecil bersama kristal KBR kering dalam jumlah yang sedikit sekali. Nah, di mana di sini jika sampelnya itu sebanyak 0,5 sampai 2 mg sampel gitu tuh, ditambahkan 100 mg KBR kering gitu. Nah, kemudian campuran ini dipres di antara 2 skrup memakai kunci. Bisa dilihat ya di gambar juga. Nah, kemudian kedua skrup ini dibuka dan band yang berisi tablet cuplikan tadi ya, yang berisi campuran itu ditempatkan di tempat sel spektrofotometer infrared yang tadi ya di tempat sel itu dengan lubang mengarah ke sumber radiasi agar bisa menganalisis bagaimana nanti spektra infrared yang teranalisis gitu terjadi. Oke, next. Nah, setelah sampel tadi ditaruh ya di tempat sel ya, sel analisis gitu. Nah, kemudian saklar ini dinyalakan sehingga cahaya infrared ini tuh memancarkan cahayanya mengenai diffraction grating atau tadi ya itu adalah kisi difraksi. Nah, di mana saat cahaya infrared ini mengenai kisi difraksi, maka sinar IR ini tuh dipisahkan oleh panjang gelombang yang menjadi ini ya cahaya-cahaya tunggal dari cahaya IR ini. Nah, di mana
nanti cahaya IR ini yang dihasilkan diarahkan ke arah sampel dan absorbansi dari panjang gelombang spesifik tersebut terdeteksi. Nah, jadi pada proses ini gitu, pada proses saat memancarkan cahaya tunggal ke arah sampel itu nanti dilakukan berulang kali. Nah, proses ini diulang sampai absorbansi semua panjang gelombang sinar IR diperiksa. Nah, jadi semua warna dari difraksi IR ini nanti mengenai sampel, kemudian masuk ke detektor dan di-record gitu. Sehingga nanti data yang dihasilkannya itu kemudian dapat diplot untuk mendapatkan spektrum IR dan nanti dapat dibaca dan menganalisis bagaimana molekul dan bagaimana dan molekul-molekul apa aja yang terdapat pada sampel tersebut. Baik, mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu manfaat dari spektroskopi inframerah. Nah, tadi sempat dijelaskan pengertian dari spektroskopi inframerah oleh rekan saya, Valen. Jadi, spektroskopi inframerah ini biasanya digunakan untuk mengukur frekuensi getaran ikatan dalam molekul dan juga digunakan untuk menentukan gugus fungsi atau bisa juga difungsikan untuk mengukur penyerapan radiasi inframerah pada berbagai panjang gelombang. Nah, selain itu juga spektroskopi inframerah ini digunakan dalam deteksi suatu sampel karena spektra ini dapat dimanfaatkan dalam analisis kuantitatif maupun kualitatif. Nah, tujuannya itu untuk menentukan gugus-gugus fungsi molekul. Nah, selain itu juga spektroskopi ini digunakan untuk penelitian, di mana yang digunakannya dalam industri yang sederhana dengan teknik yang sederhana juga untuk mengontrol sebuah kekualitasannya. Karena si spektroskopi ini mempunyai ketepatan yang tinggi pada aplikasi kimia organik dan juga anorganik. Spektroskopi inframerah juga digunakan dalam contohnya semikonduktor, mikroelektrik, contohnya seperti spektroskopi inframerah yang digunakan untuk semikonduktor seperti silikon, gallium arsenida, gallium nitrida, zinc, selenida, dan juga masih banyak lagi. Tapi si spektroskopi ini tuh biasanya tuh lebih digunain dalam analisa kualitatif. Nah, umumnya itu untuk mengidentifikasi gugus fungsi pada suatu senyawa, terutama pada senyawa organik. Setiap serapan pada panjang gelombangnya itu menggambarkan adanya suatu gugus spesifik. Mungkin sekian saya serahkan pada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari spektroskopi infrared ya. Boleh di next. Nah, di sini untuk kelebihannya itu pada spektroskopi infrared itu pengukuran frekuensinya lebih cepat daripada menggunakan metode lain melalui proses pemindaian. Nah, kemudian yang kedua itu memiliki sensitivitas dan ketelitian yang tinggi daripada cara dispersi manual karena banyaknya jumlah radiasi yang dipancarkan tanpa harus masuk terlebih dahulu ke dalam celah. Oke, next.
Nah, tapi kemudian ada kekurangannya juga ya dari spektroskopi inframerah ini. Nah, saat proses menghasilkan data, kedua lubang IR ini harus saling berhadapan satu sama lain. Hal ini sangat memakan waktu dalam mengirimkan data karena prosesnya sangat lama. Nah, kemudian yang kedua itu, radiasi IR ini sangat berbahaya untuk mata, sehingga jangan sampai sinar IR ini menyorot langsung ke mata karena dapat menimbulkan iritasi bahkan kebutaan. Maka dari itu, pada penggunaan spektroskopi IR ini harus berhati-hati. Nah, kemudian yang ketiga itu ada proses transfer data lebih lama karena tidak dapat menggunakan fitur Bluetooth. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada semua pemateri. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Oke, selanjutnya ada kuisis yang akan dikerjakan oleh teman-teman sekalian yang akan disampaikan di kolom chat. Oke, baik, mungkin cukup sekian pemateri yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.